Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan menceritakan kisah perdebatan Nabi Musa dengan Imam Al-Ghazali, semoga menjadi ilmu bagi kita semua. Debat Nabi Musa dengan Imam Al-Ghazali pernah terjadi. Dalam sebuah kisah yang masyhur, perdebatan tersebut dimoderatori langsung oleh Rasulullah. Kisah perdebatan dan diskusi yang menunjukkan kecerdasan Imam Al-Ghazali. Kisah debat Nabi Musa dengan Imam Al-Ghazali ini sebenarnya terjadi di dalam mimpi seorang sufi, yaitu Imam Abu Hasan Syadzili yang lahir pada tahun 593 Hijriah di kota Gumara, sebuah daerah di Maroko. Imam Syadzili merupakan ulama sufi terkenal, yang mana beliau adalah penggagas tarekat Syadziliyah, yaitu salah satu tarekat yang mutabara atau diakui kredibilitasnya oleh kaum Nahdiyin. Pernah suatu ketika Imam Abu Hasan Syadzili sedang bersandar di Masjidil Aqsa. Beliau berbaring dan akhirnya tertidur di sana, lalu kemudian beliau bermimpi di dalam tidurnya tersebut. Di dalam mimpinya, Imam Abu Hasan Syadzili seakan-akan sedang berada di Masjidil Haram, dan di sana terdapat Nabi Muhammad dan para nabi lainnya. Di antara para nabi di sana, ada satu orang yang bukan nabi, yaitu Imam Ghazali. Sedikit mengingat, bahwa Imam Ghazali ini bernama lengkap Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i, adalah seorang ulama besar yang lahir di kota Tus pada tahun 450 Hijriah. Beliau dijuluki sebagai Hujatul Islam, sebab peran besarnya di dalam membawa kemajuan Islam terutama pada bidang keilmuan dan ibadah. Selain itu, beliau juga mempunyai banyak sekali karya, di antaranya adalah Ihya Ulumuddin, Lubab An-Nazar, Minhajul Abidin, dan masih banyak lagi. Kembali lagi ke mimpi Imam Syadzili. Singkat cerita, di saat Nabi Muhammad sedang duduk di singgasananya, sedangkan para nabi lainnya seperti Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, mereka semua duduk di bawahnya mengelilingi Nabi Muhammad. Kemudian terjadilah percakapan di antara para nabi tadi, sedangkan Imam Abu Hasan Syadzili hanya diam dan menyimak percakapan mereka. Di sana Nabi Musa bertanya kepada Nabi Muhammad, "Engkau telah berkata, wahai Nabi Muhammad, bahwasanya para ulama umatmu itu bagaikan para nabinya Bani Israel. Oleh karena itu maka tunjukkanlah kepada kami satu di antara mereka, dan buktikan apa yang engkau katakan itu benar." Nabi Muhammad pun menanggapi perkataan Nabi Musa, "Ini orangnya," beliau menjawab sambil menunjuk kepada Imam Ghazali yang pada saat itu juga ada di sana duduk di antara mereka. Akhirnya Nabi Musa memberikan satu pertanyaan kepada Imam Ghazali, dengan niatan untuk mengetes kemampuannya dan membenarkan perkataan Nabi Muhammad tentang ulama umatnya yang sederajat dengan para nabi Bani Israel. Langsung saja Nabi Musa bertanya, "Siapakah namamu?" Imam Al-Ghazali menjawab, "Namaku Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali." Nabi Musa pun tersenyum dan mengatakan, "Inikah seorang ulama yang disamakan dengan para nabi dari Bani Israel? Aku hanya bertanya siapa namanya." Tetapi orang ini menjawab nama ayahnya dan juga nama kakeknya. Seharusnya ia hanya menjawab namanya saja tanpa perlu menyebutkan nama ayahnya dan nama kakeknya, lanjut Nabi Musa. Kemudian di hadapan Nabi Muhammad dan Nabi Musa, Imam Al-Ghazali dengan adab dan ketawaduannya bertanya kepada Nabi Muhammad, "Apakah aku harus diam atau menjelaskan tentang hal ini?" Nabi Muhammad pun mengatakan, "Bahkan kamu menjelaskan harus mendapat restu dari Nabi." Lalu Imam Al-Ghazali menjelaskan dengan meminta maaf terlebih dahulu. Luar biasa, selain berilmu, akhlaknya sangat mulia. "Wahai Nabi Allah, jika aku punya salah padamu, maka aku mohon maaf. Tapi Anda telah berbuat salah kepada Allah dan Anda tidak meminta maaf." Nabi Musa pun kaget dengan serangan awal yang menohok dari Imam Al-Ghazali. "Apa salahku kepada Allah?" tanya Nabi Musa keheranan. Imam Al-Ghazali menjawab, "Bukankah Allah telah bertanya kepadamu, 'Wa ma tilka biyaminika ya Musa?' Dan apakah yang ada di tangan kananmu, wahai Musa?" Quran Surat Taha, ayat 17. Seharusnya Anda cukup menjawab, "Di tangan kananku adalah tongkat," tapi Anda menjawab panjang lebar dengan jawaban,
Kola hiya asaya, atawakau alaiha, wa ahushubiha, ala ganami, waliya fiha, ma'aribu, ura. Dia Musa berkata, ini adalah tongkatku, aku bertumpu padanya, dan aku merontokkan daun-daun dengannya untuk makanan kambingku, dan bagiku masih ada lagi manfaat yang lain. Quran Surat Taha, ayat 18. Nabi Musa menjelaskan pada Imam Al-Ghazali, Tuhan adalah kekasih kita. Maka aku mengambil peluang itu untuk bercakap panjang lebar dengannya. Imam Al-Ghazali pun mengatakan, begitulah aku. Anda juga adalah kekasihku wahai Nabi Allah. Maka aku juga mengambil kesempatan untuk bercakap panjang lebar denganmu. Begitulah kisah debat Nabi Musa dengan Imam Al-Ghazali. Penuh landasan dan membuat hati tentram membaca kisah ini. Imam Al-Ghazali yang alim dan berakhlak, mengambil kesempatan untuk berbicara lama dengan manusia sukses dari era pertengahan fase kehidupan dunia, Nabi Musa Al-Kalim. Demikianlah kisah perdebatan antara Nabi Musa dengan Imam Al-Ghazali dan menjadi bukti kebenaran hadis Nabi Muhammad. Kisah ini bisa dibaca dalam kitab Hikayah As-Sufiyah karya Muhammad Abu Yusri Abidin. Bagikan video ini agar lebih memperluas ilmu dan lebih bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga lonceng agar Anda selalu mendapatkan video terbaru tentang kisah-kisah para nabi dan ulama dan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.